Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya nggak semangat banget nih Pak. 2 hari lagi nih. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat umur, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita dimampukan Allah dalam rangka menyambut seruannya, yaitu menjalankan salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan amal soleh kita, ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga salawat dan salam Allah limpahkan juga kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Isya yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang ke-28 ini saya mendapatkan jadwal dengan tema sunnah-sunnah di hari raya. Artinya kalau tema ini sudah dipublikasikan, disampaikan pada malam hari ini, berarti Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tentu 2 hari lagi, 2 malam lagi kita melaksanakan sholat tarawih, yang mana fadilah keutamanya sangat luar biasa. Sangat beruntung orang yang senantiasa menjaganya, karena sholat sunnah qobliyah, ba'diyah maupun sholat sunnah tarawih dan witir itu diganjar oleh Allah dengan ganjaran pahala wajib. Belum yang wajibnya, fardunya Allah ganjar berlipat-lipat. Bukan sekedar itu saja, bahkan Rasulullah bersabda, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu mattaqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi sangat luar biasa sekali. Tetapi insya Allah hari ini tema ini memberitahukan kepada kita 2 malam lagi kita tidak melaksanakan sholat tarawih. Artinya dan juga pahala-pahalanya nanti seperti pahala biasa di hari-hari di luar daripada Ramadan. Maka jadikan kesempatan yang terbaik. Hadirin jamaah salat Isya yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mencatat beberapa sunnah-sunnah Nabi ketika menghadapi daripada hari raya Idul Fitri. Tentu yang pertama, ketika sudah malam takbir di waktu fajar, ketika kita ingin keluar ke lapangan untuk melaksanakan salat Idul Fitri, yaitu yang pertama disunahkan adalah melakukan kegiatan mandi sebagaimana mandi janabah. Karena ini disunahkan, ya. Di mana Rasulullah, di mana sahabat Nabi, ya. Ini sebuah atsar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seseorang pernah bertanya kepada Ali mengenai mandi. Maka Ali menjawab, mandilah kalian setiap hari jika kamu mau. Tetapi yang bertanya ini kepada Ali mengatakan bahwa yang saya maksudkan bukan mandi yang seperti biasa. Maka Ali menganjurkan, mandilah kalian sebagaimana mandinya orang-orang yang mandi janabah di hari Jumat, hari Arafah atau hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Ini sangat disunahkan.
Dan insya Allah ini adalah sesuatu amalan yang biasa kita lakukan. Ya, kalaupun ada yang belum melakukan maka laksanakanlah, karena ini sangat disunahkan. Sebagaimana Ali berkata kepada orang tersebut yang bertanya kepada Ali. Ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebagai berikut. An-Nafi anna Abdullah bin Umar kana yahtasilu yaumal fitri qabla an yahduwa ilal musalla. Di mana dari An-Nafi ia berkata bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi di hari raya Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tengah lapangan. Ya. Jadi An-Nafi mengatakan bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi di hari raya Idul Fitri sebelum keluar ke lapangan untuk melaksanakan daripada salat Idul Fitri. Lalu selanjutnya Imam An-Nawawi juga mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa disunahkannya mandi untuk salat Id. Ini menurut daripada Imam An-Nawawi. Dikatakan dianjurkan karena saat itu adalah berkumpulnya orang banyak. Ya, berkumpulnya orang banyak, sama halnya dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat saja dianjurkan mandi, maka sholat Id pun sama. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang disunahkan pada hari raya Idul Fitri, yang kedua berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Ini setahun sekali lah. Jangan sampai sholat Id ini pakai kaos oblong, pakai lengan pendek, walaupun boleh ya, tetapi memakai pakaian yang terbaik. Gak harus baru, tetapi yang terbaik. Syukur-syukur pakaian jubah putih ya, walaupun tidak baru tapi enak dipandang. Karena memang ada sebagian orang yang kadang melaksanakan sholat Idul Fitri, ada yang pakai sarung, pakai kaos hitam, lengan pendek, kayaknya asal-asalan gitu. Walaupun boleh. Setidaknya ini momen yang terbaik. Setahun sekali berkumpulnya orang-orang yang tadinya tidak berkumpul. Saat itu bertemu. Apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kebahagiaan umat muslim, merayakan daripada hari raya Idul Fitri, maka perbaguslah dalam berdandan. Ya, berbagus di dalam berdandan. Ada riwayat disebutkan dalam Bulughul Maram, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi SAW itu memiliki baju khusus di hari Jumat dan di saat beliau juga menyambut tamu. Bayangkan itu. Jadi Rasulullah mempunyai pakaian khusus di hari Jumat. Bahkan juga Rasulullah juga mempunyai baju khusus untuk menerima tamu. Kalau kita menerima tamu kan biasa saja. Beliau saking takzimnya kepada tamu, ya, tamu ini masya Allah akan memberikan pahala bagi kita ketika menyambut tamu dengan sebaik-baiknya. Maka perlakukan tamu itu dengan sebaik mungkin, perbagus penampilan kita ketika kedatangan tamu. Apalagi hari Jumat, Rasulullah mengkhususkan, dan juga di hari raya Idul Fitri. Ada juga riwayat dari Abdullah bin Umar, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, senantiasa memperbagus penampilannya, ya, memperbagus penampilannya ketika keluar menuju lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Umar pernah mengambil jubah berbahan sutra yang dibeli dari pasar. Ketika itu Umar mengambilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu datang. Ketika Rasulullah datang, Ibnu Umar lantas berkata, wahai Rasulullah, belilah pakaian seperti ini, lantas kenakanlah agar engkau bisa berpenampilan bagus saat sholat Id dan menyambut tamu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama hadihi libasu man la khalaqallahu. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakaian seperti ini membuat seseorang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ketika itu Ibnu Umar membeli pakaian dari bahan sutra. Ya.
Jadi Ibnu Umar membeli pakaian sutra untuk penyambutan itu pelaksanaan sholat Id. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah disuruh untuk mengambil juga pakaian dari kain sutra. Maka Rasulullah mengatakan, innama hadhihi libasu ma la khalaqa lahu. Bahwa Rasulullah mengatakan pakaian seperti ini membuat seseorang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Nabi SAW tidak mempermasalahkan berpenampilan bagus di hari raya Idul Fitri. Yang menjadi masalah dalam hadis tadi yang saya sampaikan, tidak boleh memakai pakaian sutra. Silahkan memakai pakaian yang terbaik, ya, pakaian yang terbagus, yang jarang sekali kita pakai untuk penyambutan di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, sholat Jumat, maupun ketika menyambut tamu. Begitupun ada juga riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kana li Nabi sallallahu alaihi wasallam jubatun yalbasuha lil idaini wa yaumil jumu'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk digunakan pada hari Jumat. Ini hari-hari besar umat muslim. Jadikan hari yang terpenting buat diri kita. Di saat itu jadikanlah penampilan kita penampilan yang terbaik, karena akan menghadap Allah di hari besar umat muslim. Kalau kita kondangan saja dengan penampilan yang terbaik, baju batik yang belum pernah dipakai cuma dipakai ketika kondangan, maka kita harus mempunyai baju khusus ketika Allah memanggil di hari raya besar umat muslim. Harusnya seperti itu, ya. Nah, ini termasuk ada mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun aturan berpenampilan menawan di hari raya Idul Fitri ini khusus untuk pria, laki-laki. Adapun untuk perempuan, maka lebih aman baginya untuk tidak menampakkan kecantikannya, melainkan khusus untuk suami saja. Nah, ini sampaikan kepada putri-putri kita, agar ketika berpenampilan keluar menuju lapangan untuk melaksanakan sholat Id, maka berpenampilah biasa saja. Silakan berpenampilan bagus tapi biasa, tidak mencolok, mengundang perhatian laki-laki yang lain yang bukan mahramnya. Adapun berpenampilan bagus bagi seorang wanita, jadikanlah seperti sahabiyah mutiah. Ketika berpenampilan yang terbaik itu ketika suami datang kerja keluar, ketika mau pulang ke rumah dia memperbagus dandanannya. Inilah wanita solehah. Dia tidak pernah keluar memperbagus penampilan, tetapi penampilan diperbagus ketika justru berada di dalam rumah, bukan di luar rumah. Sehingga sahabiyah Nabi ini mutiah, Rasulullah mengabarkan kepada Fatimah bahwa mutiah ini nanti di yaumil qiyamah orang pertama kali dalam hal ini adalah seorang wanita yang akan pertama kali masuk ke dalam surga setelah 4 wanita mulia. Sayyidah Masita, Sayyidah Maryam, Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah. Setelah itu ini wanita yang akan pertama kali masuk ke dalam surga, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berpenampilan terbaik tapi ketika di dalam rumah, bukan di luar rumah. Jadi kalau ada seorang wanita solehah pengen dimasukkan ke dalam surga lebih dulu nanti di yaumil qiyamah, maka berpenampilah yang terbaik tapi di dalam rumah, bukan ketika di luar rumah. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, sunnah Nabi SAW di hari raya Idul Fitri, yaitu makan sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahdu yaumal fitri hatta yakula wa la yakulu yaumal adha hatta yarji'a fa yakula min adkhiyatihi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat salat Id pada Idul Fitri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Ini kalau untuk salat Idul Fitri, sarapan dulu sebelum berangkat ke lapangan. Sedangkan pada hari raya Idul Adha
beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat id, baru beliau menyantap hasil kurbannya. Nah ini diperbedakan, ya, agar bahwa di hari Raya Idul Fitri itu bukan hari masih berpuasa, maka batalkan diri kita sarapan, kita minum, kita makan sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalaupun tidak ada nasi, maka disunahkan untuk memakan kurma. Kalau tidak ada kurma, silakan dengan meminum air putih. Nah ini daripada sunnah Nabi yang ketiga. Adapun yang keempat, bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Di mana ketika puasa Ramadan telah sempurna, kita diperintahkan untuk mensyukurinya dengan memperbanyak takbir. Sebagaimana termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ya. Di sini kita diperintahkan untuk senantiasa bertakbir. Bahkan disunahkan ketika pergantian hari, ketika melihat daripada ayat ini, ketika sudah cukup bilangannya, maka bertakbirlah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jadi bertakbir itu kalau perhitungan hijriah setelah masuk maghrib, maka silakan bertakbir dengan dizaharkan. Ya, terus sampai nanti kita berangkat ke lapangan, kita senantiasa bertakbir. Kita berangkat dari rumah menuju lapangan terus bertakbir. Silakan jaharkan. Ya, tentunya nggak usah teriak-teriak lah. Ya. Nah ini kadang-kadang yang suka kita tinggalkan. Kadang kita cukup bertakbir itu manakala sudah duduk di tempat lapangan. Padahal diperintahkan dari rumah berangkat ke lapangan itu diperintahkan untuk bertakbir. Ya. Ini dizaharkan. Sebagai nama Nabi SAW biasa keluar hendak sholat pada hari Raya Idul Fitri sambil bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan beliau baru berhenti dari bertakbir. Ya, baru beliau berhenti dari bertakbir. Ini jangan panitia Idul Fitri saja yang bertakbir. Datang lalu duduk bertakbirlah. Sampai nanti imam itu berdiri melaksanakan sholat id, lah kita berhenti dari bertakbir. Ya, ini bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat takbir yang biasa kita baca, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ya, dalam redaksi hadis ini takbir Allahu Akbarnya 2 kali. Adapun riwayat lain boleh juga 3 kali. Silakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, itu silakan. Atau Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Dua-duanya boleh. Maka nanti menjelang maghrib silakan bertakbir, dijaharkan di masjid-masjid, ya kan, di rumah. Itu bentuk pengagungan terhadap Allah, karena kita akan dihitung termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yang kelima, sunnah Nabi di hari raya Idul Fitri saling mengucapkan selamat, ya, saling mengucapkan selamat. Termasuk sunnah yang baik yang bisa dilakukan di hari Raya Idul Fitri adalah saling mengucapkan selamat. Selamat di sini baiknya dalam bentuk doa seperti dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Nah, dalam hal ini ternyata boleh juga ketika mengucapkan dengan kalimat yang lain. Sebagaimana kebiasaan di kita, selamat hari raya Idul Fitri itu juga tidak ada larangan, ya. Sebagaimana juga orang-orang Jawa mengatakan, ya, selamat riyadi, ya kan, seperti itu. Ya itu enggak masalah. Cuman lebih baiknya sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dari Zubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Ya, ini sebagaimana para sahabat yang dilakukan. Harusnya kita juga melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Lalu selanjutnya yang keenam, yang terakhir, ketika menjalankan sunnah-sunnah di hari raya Idul Fitri, yaitu Rasulullah SAW biasa melewati jalan pergi dan pulang itu dengan jalan yang berbeda. Nah, ini sunnah Nabi. Kadang-kadang kita berangkat masuk lewat gang sini, keluarnya lewat gang yang sama. Lalu Rasulullah itu senantiasa melewati jalan yang berbeda. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, an Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu id khalafa tariqa. Di mana Rasulullah SAW, ya, di mana Jabir berkata bahwa Nabi SAW ketika berada di hari Id ingin pergi ke tempat sholat, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Ya. Carilah jalan pulang yang lain. Ya. Apa hikmahnya? Agar bumi yang kita pijak ini nanti di yaumil qiyamah akan menjadi saksi akan perbuatan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhadditsu ahbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Apa-apa yang dilakukan oleh diri kita dalam hal yang baik maupun yang buruk, maka bumi yang kita pijak itu akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kita. Kalau seandainya itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, maka bersyukurlah, karena itu akan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya berpijaknya di atas muka bumi dalam rangka bermaksiat kepada Allah, dan ini pun bumi akan memberitakannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan, dan ini sangat mengerikan. Maka jadikan pijakan kita dan muka bumi ini kecuali hal yang baik-baik yang diperintahkan Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah daripada 6 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari raya Idul Fitri. Seyogianya kalau hari ini atau tahun-tahun kemarin baru separuh yang kita jalankan, maka 6-6-nya kita jalankan untuk mengambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat nanti kita ketika sudah memasuki daripada hari raya Idul Fitri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.